Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, setelah kemarin ngaji live lama ya libur gara-gara persiapan,
sunatan, imtihan ya. Sekarang kita mulai live lagi pas kebetulan bulan Ramadan. Namun sebelumnya kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif yang telah menyebarkan Islam di penjuru dunia, terlebih-lebih yang ada di Nusantara Indonesia tercinta. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi tsumma ila hadratis sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajsan jami'a wali songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila Mbah Hasyim Asari Jombang, Ki Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Selaga, Mbah Soleh Semendi, Mbah Khotam, Mbah Gede Pasuruan, Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maksum, Kiai Makmun Zubair Rembang, wa ila ruh masyayikhina Husan ila ruh Kiai Haji Abdullah Salam, Mbah Sal Mahfud, Kiai Abdullah Rifai, Mbah Madun Pondoan, semua guru-guru saya yang ada di Pati, Husain Larum, Mbak Arwani Kudus, Kiai Turaihan, Kiai Makmun, Kiai Syaroni Ahmadi, Kiai Ahmad Fatoni, Mbah Anwar, Mbah Ali, semua guru-guru saya yang ada di Kudus, khususan Mbah Soleh Darat Semarang, khususan Ilaro Abu Yadim Yati Banten, Syekh Nawawi Banten, semua ulama-ulama yang ada di Banten, Cirebon dan sekitarnya, wana khususan Ilaro Kiai Yusuf Taujiri Garut, Kiai Ilyas Ruqyat, Husan ila roh Ajengan Khair Afandi, Husan ila roh Abah Anom Tasikmalaya, dan semua ulama-ulama yang ada di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya, Husan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Syafi'i Azami, Kiai Nur Ali Banten, Bekasi, dan semuanya dari para masyayikh. Nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaji pasarannya tetap biasa kita meneruskan kajian rutin ya, karena kita kan ngaji nggak hanya di bulan puasa kan. Nah, udah beli belum? Beli besok, nggak punya duit ngomong. Dia ngomong aja nggak punya duit, begitu kah? Sekarang halaman 48, wa misalu jawab tahdhid itu ya. Dan bermula contohnya jawabnya tahdhid. Apa itu tahdhid? Wahwa, dan bermula at-tahdhid, at-talabu itu permintaan, permohonan, bihasin dengan sangat, waz'ajin dan ya keras, maksudnya permohonan dengan amat sangat kalau bahasa kita. Itu contohnya hala akramta zaidan, itu contoh hala akramta zaidan. Fayaskuro, nah itu yang menjadi contoh fayaskuro. Hala hendaklah, nah itu kalimat tahdhid, memohon tapi dengan sangat amat. Hala hendaklah akramta, memuliakan siapa ta kamu, tuh begitu caranya, bukan memuliakan kamu, memuliakan siapa kamu. Kalau fa'il ya tegaskan fa'ilnya, memuliakan Zaidan, pada Zaid, ing Zaid kalau bahasa Jawanya. Lu emang kenapa kalau kamu memuliakan Zaid? Fayaskuro, maka, nah itu menjadi contoh fa jawab daripada hala. Fayaskuro, maka bersyukur siapa Zaid pada kamu. Kamu hendaklah menghormati Zaid, maka Zaid akan berterima kasih padamu. Berterima kasihnya apa? Nanti kamu dikasih duit, ya enggak? Pokoknya macam-macam, bentuk syukur, bentuk terima kasih. Oh gitu loh.
Wa i'rabuhu, ntar baru ditulis papan tulis. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya lafaz hala akramta Zaidan. Hala itu bermula lafaz hala. Adatu tahdzidin, itu perabot tahdzid, yaitu tadi memohon dengan amat sangat. Adat pakai hamzah, maknanya perabot. Tuh, kan kudu dilatih. Halo adik, sudah mulai ngantuk. Oh, ini spidol, ini boros ini. Biasanya buat mainan boko nih. Ya, nggak boleh. Lu kalau mau mainan beli sendiri. Jangan pakai yang ada di sini. Ngerti kong? Loh, adat. Nah, ini perabot maknanya. Adatun. Nah, kalau bilangan atau kalau adat begini, adat istiadat. Kalau adat begini maknanya bilangan. Nah, ini semua tiga kalau ditulis dalam bahasa Indonesia adat. Kadang-kadang pakai T gitu. Cuman dalam bahasa Arab beda. Adat yang pertama pakai hamzah, maknanya perabot, alat, ya kan? Ini semakna dengan alat. Adat yang kedua maknanya tradisi. Tuh. Adat yang ketiga pakai ain dal adat, itu bilangan. Tuh. Bisa dipahami kan? Maka di situ adatut tahdzidin, itu perabot tahdzid. Wa akramta, dan bermula akramta. Anu bet, tolong ambilin ini semprotan burung. Isi ya kalau penuh. Nah, itu untuk membangunkan orang-orang yang terkantuk-kantuk. Ya, lah ini ngaji puasa pertama tidur ya biasa. Besok harus bisa ngimbangi. Ada tuh tahdzidin, itu perabot tahdzid. Wa akramta, dan bermula lafaz akramta itu fi'lun wa fa'ilun, terdiri dari fi'il fa'il. Nah, tulis hala akramta Zaidan. Kan gitu. Deketin di biar nampak. Nah, hala ini namanya adat tahdzid. Akramta, akram fi'il dari akroma, karena bertemu ta menjadi ta. Ini akram fi'il, tanya fa'il. Siapa? Kan begitu. Zaidan, maf'ul, kan gitu. Nah, ini cara mentarkib. Nah, ini kalian kudu paham, latihan untuk memahami. Kalau ngajinya seperti itu, engkong disimak, pasti akan serius. Enggak pelotot sana kemari, tapi serius ngajinya. Loh gitu. Kan gampang kan? Akromnya fi'il, tanya fa'il. Zaidannya maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Lah begitu. Mundur dikit pokok. Wah, kurang anu. Wah, ya enggak? Lah. Emang siapa yang mau, perempuan? Mau? Lah seger disembur. Lah ya kan? Hendaklah memuliakan siapa kamu, memuliakan Zaidan pada Zaid. Nah, wa Zaidan, dan bermula lafaz wa Zaidan, dan bermula lafaz Zaidan gitu aja. Karena baunya wa atof. Wa Zaidan, dan bermula lafaz Zaidan, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu maf'ul bih, yang dikerjakan bihi dengannya. Nah, maksudnya objek. Kalau dalam bahasa Indonesia fi'il kata kerja, fa'il subjek, maf'ul bih itu objek. Kan gitu kalau perbandingan dalam bahasa Indonesianya. Mansubun itu boleh, yang boleh. Mansubun itu dibaca nasab. Fayaskuro, maka fayaskuro bermula lafaz fayaskuro. Al-fa'u itu bermula fa'nya. Fa'us sababiyati, jangan ngantuk. Fa'us sababiyati itu fa' yang menunjukkan sababiyah. Soalnya sababiyah. Kalau ngantuk ntar katanya
babi lah gitu. Fa'us sababiyati itu fa sababiyah, fa yang menunjukkan sebab. Wayaskuro dan bermula lafadz wayaskuro, dirab hikayah namanya. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab, bi'an dengan huruf an mudmaratan hale disimpannya wujuban hale wajib ba'da fa'is sababiyati setelah fa sababiyah. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya mustatirun itu nerima tersimpannya jawazan dengan kelawan jawaz wenang. Takdiruhu yang bermula takdirnya fa'il huwa itu lafadz huwa. Tanggung. Wa in qulta dan apabila berkata siapa kamu, berkata wayaskuro pada lafadz wayaskuro. Jadi nggak pakai fa tapi pakai wau karena kan fa dan wau jawab. Kan gitu, masih ingat kan? Kanat jawabnya in, kanat maka ada apa al wawu wawunya ada itu wawal ma'iyati wau ma'iyah, wau yang menunjukkan makna beserta atau bersama. Wayaskuro dan bermula lafadz yaskuro fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bi'an, dibaca nasab itu ta'alluq namanya. Bi'an dengan huruf an mudmaratan hali disimpan wujuban dengan wajib ba'da wawil ma'iyati ing dalem sakwuse wau ma'iyah. Kalau bahasa Jawanya begitu, ing dalam ada yang kan dzaraf gitu. Udah titik, diperhatikan. Yang sebelum tahdid namanya irad. Irad itu memohon tapi dengan lembut. Kalau tahdid memohon tapi dengan sangat. Kan beda. Meminta dengan lembut. Nah, kalau sekarang tahdid. Nah, ini hala itu adalah huruf tahdid. Akramta itu fi'il fa'il. Zaidan maf'ul. Hendaklah kamu memuliakan pada Zaid. Kalau saya nulisnya begini jelek tulisan saya, lah kan kidal. Nah, begini. Begitu naik lagi. Fayaskuro. Nah, ini yang menjadi contoh. Fayaskuro. Kan asalnya sakaro yaskuru. Nah, kenapa ini yang tadinya ru dibaca rofa, kemudian di sini ro dibaca nasab? Karena fi'il mudhari jatuh setelah fa. Apa itu namanya? Fa'us sababiyah. Oh, gitu loh. Memang kenapa kalau jatuh setelah fa sababiyah? Setelah fa ini ada huruf an. Ini kalau diwujudkan an. Tapi annya huruf an ini yang menasabkan fi'il mudhari, tapi wajib disimpan. Ngantuk udah mangap-mangap. Apa tadi siang udah suruh tidur. Lah ngaji puasa itu nyampe jam 11. Lupa bobo. Makanya lah udah ngantuk tidur. Lantar bagaimana Pak? Lah bangun kalau sahur. Ya, ini kan malam pertama nih. Masih pada kaget, senter aja gak apa-apa yang tewas. Udah ada yang tewas satu, masih al, ya kan? Nah, fa sababiyah ini menyebabkan an yang menasabkan fi'il mudhari wajib disimpan atau enggak jatuh setelah fa, wau, wayaskuro. Nah, sama aja. Kalau wayaskuro wawunya namanya wau ma'iyah. Ini pun sama, ada an yang wajib disimpan. Gampang kan? Ingat nih, nyambung nih. Tuh. Maka kalau belajar nahwunya serius, insya Allah paham. Jangan pulang mulu.
Kayak si Buluk, ngerti lo? Lah iya, lu paham apa enggak? Kagak, lah paham dari Hongkong. Oh, Boko udah ngantuk ya enggak? Udah biarin dah. Andre ngantuk, Boko ngantuk, Buluk ngantuk, lu ngantuk juga? Lah, ya enggak apa-apa, namanya malam pertama ya enggak? Masih menyesuaikan. Masih lama ini ngajinya, belum juga setengah jam. Masih 1,5 jam lagi. Malam amat Pak, lah puasa. Lah emang di pesantren mah begitu. Bahkan kalau di pesantren tua ada yang ngajinya sampai jam 2. Coba itu. Lah iya kan, mau sekali-sekali ngaji jam 2? Hai? Ah cemen lu ah. Lah keren. Ngaji sampai jam 2. Wah, begitu selesai ngaji masak sahur. Habis subuh tewas semua. Ya enggak? Pokoknya tuh lihat tuh. Iya. Udah enggak apa-apa. Yang kecil-kecil kalau emang enggak kuat, sementara ini kita ini ada toleransi. Ya, telur asin. Makanya enggak boleh ngantuk. Ntar kalau toleransi karena ngantuk jadi telur asin. Udah enggak apa-apa. Pokoknya kalau tidur dah. Udah lepak aja di situ udah. Tidurnya di kamar Pak, enak aja tidur di kamar, lepak aja di situ. Nah itu perempuan ada yang tidur ngantuk, tenang. Nah kalau perempuan udah gede-gede, nah ini upah bagi yang ngantuk. Ini yang paling kecil anak saya. Coba tuh, ya enggak? Oke, nyambung ya. Kita lanjut, biar cepet atam lah. Wa misalu jawab tamanni, dan bermula misalnya jawab tamanni. Tamanna ya tamanna, tamannian. Tamanni. Apa itu tamanni? Wahua, dan bermula tamanni. Itu lawannya taroji. Tolabuma itu memohon sesuatu. Mengharap juga boleh. Tolabuma itu mengharap sesuatu. La toma'a fihi. La toma'a yang tidak ada jenisnya harapan. Toma' di sini sama dengan maknanya roja. La toma'a yang tidak ada jenisnya harapan itu maujud fihi di dalam ma. Auma atof kepada tolabuma. Auma atau mengharapkan sesuatu. Mas Boko tidur aja nggak apa-apa. Udah ngelitak situ udah halal udah. Lah tidur telentang pun nggak apa-apa. Udah terserah dah tidur itu nggak apa-apa. Kayak Al Begono. Nah Aska mau bobo. Kali ya. Aduh bager gitu ya. Aduh. Auma atau mengharapkan sesuatu fihi yang itu tetap di dalam ma usrun bermula sulit, kesulitan. Jadi taman nih itu diingat-ingat istilah seperti itu. Siapa? Ini siapa namanya? Rizky, ngerti? Rizky Bogel. Ya diingat-ingat taman nih mengharapkan sesuatu tadi nyaris nggak ada harapan, saking sulitnya. Atau bisa diharap-harap, tapi harapannya terlalu sulit. Itu namanya apa tadi? Taman ya tulis. Tamani ialah, begitu loh maksudnya. Mengharapkan sesuatu yang tidak ada harapan, atau ada harapan tapi sulit. Tulisnya dewek, taruh di kitab pinggirnya. Cuman nulisnya yang rapi, yang bagus. Contohnya nahwu laita limalan fa'ata soddako. Laita barangkali itu li bagiku. Apa yang laita? Malan. Nah itu laita itu perabot taman nih. Apa malan? Harta. Orang miskin. Ya kalau lagunya Hamdan ATT itu termiskin di dunia. Ya bener ya Kang? Hamdan ATT apa siapa itu? Karena ada judul lagu dangdut yang termiskin di dunia. Jangankan diri mana? Bubuk pun aku tak punya.
jangankan permata, sepeda pun gua nggak punya, udah lu mati aja. Ada itu lagu begitu. Ramli ketawa lagi, ya Pak. Nah itu orang nggak punya apa-apa, tiba-tiba ngomong, coba gua punya duit, ini besok gua bagi buka bersama, bukber. Fa'atasaddaqo. Itu contohnya. Awalnya tasaddaqo, ya tasaddaku. Nah, itu saya berarti atasaddaqu. Jatuh setelah fa sababiyah menjadi fa'atasaddaqo. Fa'atasaddaqo, maka menjadi sebab sedekah siapa saya minhu dari mal. Itu maksudnya laitali malan, moga-moga saya punya banda, maka saya akan sedekah. Tapi orang itu udah miskin papa, nggak punya apa-apa. Nah itu namanya taman nih. Kalau bahasa kita ngimpi kali, gitu loh, ngerti kan? Nah itu namanya apa tadi? Taman nih. Nanti pembandingnya berikutnya mungkin taroji. Itu dalam surah At-Taghabun apa itu? Akhir, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula. Nah itu fayaqula rabbi, itu contohnya. Fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa'asaddaqo. Ada dua contoh. Fa'asaddaqo. Fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Itu contoh fayaqula. Yang kedua fa'asaddaqo. Itu kalau nggak salah dalam akhir surah At-Taghabun. Fa'asaddaqo wa akum minas shalihin. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Terusnya apa Pak? Ayo yang ngerti gocap. Apa Sub? Wallahu a'lam bishawab itu. Allah, wallahu fa'asaddaqa wa akum minas shalihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu bima ta'maluna basir. Ngerti? Loh, wallahu alam bishawab. Lah kelar masalah udah. Maka kudu di samping ngapalin kitab, ayat-ayat tertentu pun kudu apal. Yasin kudu apal, Waqiah kudu apal, Tabarok kudu apal ya. Syukur-syukur Al-Kahfi, surat Yusuf apal. Ini makan bukannya pada apal, malah tangannya pada kapalan. Begitu Indri ya. Cakep. Perempuan gue sama, pada nyicil ngapalin. Santri gak punya apalan ya. Disuruh baca begitu ya, itu langganan. Kuliah sama kulhu. Begitu diceng-cengin sama jamaahnya ada yang usil. Ini apa bacanya? Kuliah. Hal kedua kulhu. Wah, nggak terima dia. Gua diceng-cengin sama borokokok ya nggak. Gua ganti surat. Wah, mau baca inna anzalnahu ya nggak. Begitu baca inna anzalnahu, begitu muqaddimah inna Bismillahirrahmanirrahim. Inna, mau inna anzalna apa inna atena lupa. Terusannya apa? Inna. Ya, dasar di belakangnya Andre. Ya, sama Ramli. Bedek sama imam lah inna mulu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung tinggal kabur. Jelas itu. Lah iya, maka kudu banyak apalan tuh begitu. Lo udah gue hibur begitu tuh maksudnya biar kagak ngantuk. Andre tetep aja matanya udah riep ya. Payah lo. Oke, kita lanjut. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya laitali malan. Tenang, ntar saya jelasin. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya laitali malan fa atasaddaqo minhu.
Laisa. Kalian laisa apa laita? Ada yang laita nggak? Laita. Nah, yang bener laita, yang laisa salah. Kitab saya juga laisa. Nih minjem pulpennya. Nanti kalau kitab saya diwarin sama Alia nggak sepinter saya kan. Nah itu ganti, kan laisa, itu ganti laita. Tuh nih, yang kitabnya tulisannya laisa ganti sinnya diganti tak. Paham nggak? Oh. Lah kok diganti Pak? Itu salah. Bukan musonib yang salah, tapi penulis kitab percetakan yang salah. Nulis ada kalanya belum ngopi, ada kalanya disengaja, yang baca bisa apa enggak. Lah saya kok laisa, itu saya coret sinnya, saya ganti tak. Laita itu bermula laita, harfu tamannin. Nah ya awas, tulisannya begitu. Tamannin itu asalnya begini. Kalau ada alnya at-tamanni. Nah, itu sama dengan qadhin, radhin, hadin, romin. Itu isi mangkus. Maka kudu paham. Ntar kok begitu kok tamannin begini nulisnya, kan tadi begini. Gitu kan? Nah, supaya kalian belajar dari sekarang. Itu namanya isim mangkus itu tangganya mangasep ya? Mangasep. Tak si mangkus. Oh, itu mangkus wana atau lain yuk mah. Cara menulisnya apabila dia tidak kemasukan al dan tidak dimudhofkan, ya-nya hilang. Sama aja begini. Apa namanya? Angka itu loh. Samani, samanin. Delapan itu. Lah kan samaniyah kan kalau muannasnya. Iya kan? Tapi kalau mudzakkar samanin, asalnya ada ya, cuman dibuang. Itu cara menulis. Makanya sebenarnya kalau kalian paham nahwu shorof itu keren sebenarnya. Jadi ada kesalahan pun pasti kita akan jeli dan kita akan teliti. Kan pernah ada yang tulisan begini yang buat jaket. Ahlussunnah wal jamaah. Yang benar kan begini. Yang benar kan begini. Apapun yang terjadi pasti benar. Ada yang kurang pasti kita tahu. Ini malah begini. Ahlussunnah wal jamaah gimana? Begitu. Ahlu pakai kha, jamaahnya malah jum'ah. Lah iya enggak? Paham kan? Itu dalam ilmu nahwu shorof. Enggak usah marah, itu udah otomatis kelacak dan itu auto. Itu jelas kan? Maka orang paham ilmu nahwu shorof itu enggak akan bisa dibohongi walaupun bagaimana. Salah ya udah salah. Oh gitu loh. Karena salah ejaannya, maka penting. Jadi pun sama. Tamannin itu huruf tamanni. Oke. Wanasbin dan huruf nasab. Maksudnya laita itu termasuk huruf tamanni, juga termasuk huruf nasab. Huruf nasab saudaranya inna. Yansibu yang menasobkan apa laita al isma pada isimnya, itulah yang awalnya mubtada. Wa yarfa'u dan merofakkan apa laita al khobaro pada khobarnya. Wali dan bermula lafat li. Oh itu kerennya Kaprawi di sini. Alamu harfu jarrin. Alamu itu bermula lam, harfu jarrin itu huruf jar. Wal ya'u dan bermula ya-nya, dhomirun itu dhomir. Mabniyun yang dimabnikan,
alas sukuni atas mabni sukun, fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Wal jarru tasdid roknya, wal jarru dan bermula lan utawi huruf kang mengejirkan. Berarti apa? Lam. Loh kan gitu. Wal majruru dan isim yang dibaca jar apa? Iya. Loh itu harus langsung nyambung kalian. Jar majrur, muta'alliqun itu berhubungan, berta'alluq, berkorelasi. Man kalau saya ngomong korelasi, paham nggak? Udah nggak bakalan paham, apalagi yang udah pada tidur. Adi, udah lu tidur nggak apa-apa dah. Lu yang disunat bertiga udah tidur, Al udah duluan, ya nggak, Boko nyusul. Sekarang Adi nggak apa-apa, udah halal, ya nggak. Nak Tio mau tidur, kali, ya gak? Masya Allah, ya nggak apa-apa. Fimah muta'alliqun itu berta'alluq bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang. Fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Khobaru laita itu sebagai khobarnya laita, itu benar laita. Muqaddamun yang didahulukan. Wa malan dan bermula lafaz malan, ismuha itu isimnya laisa, laita. Muakhirun yang diakhirkan, mansubun yang dibaca nasab, bil fathati dzahirati dengan fathah adzahirati yang jelas. Fa'ata saddaqo, bermula lafaz fa'ata saddaqo. Al-fa'u itu bermula fa'nya, fa'us sababiyati itu fa' sababiyah, fa' yang menunjukkan makna sabab atau dalam bahasa Indonesianya sebab. Kan kalau kalian ngomong sabab kan diprotes. Sabab kan begitu. Kenapa Andre ngantuk? Sebab siangnya tidak tidur. Pak Ustadz ngatain apa, nyindir saya? Enggak nyindir, gua ngatain lu biar melek ya. Siapa? Andre ya, mau tidur sekalian Andre. Aska mau tidur sekalian. Kali minggem apa? Nah gitu, udah ngeliatin gua mangap mulu ya kan. Kacau, angel. Aduh. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Wa atasaddaqo dan bermula lafaz atasaddaqo. Nanti saya kupas itu, keren itu. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Mansubun yang dibaca nasab bi'an dengan huruf an, mudmaratan hal disimpan, wujuban kelawan wajib, ba'da fa'iz sababiyati setelah fa' sababiyah. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya fa'ata saddaqa, mustatirun itu tersimpan wujuban dengan wajib, takdiruhu bermula takdirnya atau kira-kiranya fa'il mustatir, ana itu lafaz ana. Wa minhu dan bermula lafaz wa minhu itu jarun wa majrurun, jar majrur. Tadi sudah dijelaskan. Muta'alliqun yang berkorelasi, berta'alluq, berhubungan bi atasaddaqo dengan fi'il atasaddaqo. Dia lanjut dikit. Wa in qulta dan apabila berkata siapa kamu wa atasaddaqo, pada lafaz wa atasaddaqo pakai waw bukan pakai fa. Jawabnya in kanat maka ada. Apa al wawu wawunya, wawal ma'iyati itu wawu ma'iyah. Wa atasaddaqo dan bermula lafaz wa atasaddaqo, fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Mansubun yang dibaca nasab bi'an itu namanya ta'alluq. Bi'an dengan huruf an. Tingkah adanya an mudmaratan hale disimpan. Disimpan wujuban ai izmaron wujuban. Tuh Santi kalau udah paham begitu lu baru pulang ke Kupang lu. Wujuban itu sifat. Mausubnya mana? Dibuang. Kalau ditakdirkan izmaron. Lah kok izmaron Pak? Diambil dari masdar mudmaratan.
ai idmaron wujuban. Itu jelasan. Kalau masih belum ngerti begitu, pengen pulang ke Kupang, ngapain lu? Coba mau nyari batu apa? Batu kuarsa. Lu ngerti batu kuarsa nggak? Batu yang buat bahan keramik itu batu kuarsa namanya. Itu di Kupang banyak, kampungnya Santi kan. Makanya lu kalau sono bawa batu begitu nggak? Paling ditangkap sama polisi di bandara. Nah iya, lah berat. Memangnya mana tadi? Ba'da wawil ma'iyati, setelah wawu ma'iyah. Udah titik, perhatikan. Ini gak usah dihapus, saya pindah kemari aja. Ini ada contoh tadi. Apa tadi contohnya? Kalau gua masih ingat, laitali malan. Kalau saya punya harta, fa'atasoddaqo. Diperhatikan, jangan ngantuk. Gue mundur dah. Laita ini disebut dengan huruf tamanni. Jelas, termasuk huruf nasab karena dia saudaranya inna, saudaranya anna. Oke. Li, lamnya huruf jer, karena huruf jer maka sebutnya adalah jarun. Nyambung? Iya-nya majrur, isim yang dibaca jer. Cuman di sini bukan dibaca tapi mahal jer. Kenapa mahal? Karena isim domir. Kalau isim domir itu kan mabni sukun. Nah, li ini ta'alluq kepada lafaz yang dibuang. Kalau ditakdirkan bisa kainun, bisa sabitun, tergantung kebutuhan. Bisa juga ditakdirkan kana atau sabata, itu tergantung kebutuhan. Nah, malan ini isimnya laita. Ini khobarnya laita. Malan apa di sini bukan fa'il tapi menyerupai fa'il. Itu isimnya laita dibaca nasab seperti inna, amalnya laita. Nah, laita karena merupakan huruf tamani, artinya dalam kalimat laita limalan ini kan terdapat makna tamanni. Apa itu tamanni? Tadi sudah dibahas. Mengharapkan sesuatu yang sulit diharapkan atau yang sama sekali tidak ada harapan. Tolabuma la toma'afihi au fihi usrun. Nah, orang miskin mengharapkan punya banda banyak, itu kan sama dengan ngimpi. Kerja kagak, dia udah umpamanya stroke-nya udah parah. Ya enggak? Orang sakit stroke, udah parah. Makanya kalau sakit gak usah yang stroke, segerobak aja lu. Kalau stroke kan banyak banget ya, udah segerobak aja entengan. Apalagi sepacul gitu ya kan, entengan. Nyakit lo stroke. Nah, orang stroke kerja kagak, ini kagak, ngimpi dia. Coba gua punya banda banyak, gua mau sedekah. Lah kerja kagak, lagi sakit, lah duit dari mana? Nah itu namanya taman nih, paham ini? Nah, setelah lafaz laitali malan ada lafaz fa'atasoddaqo. Ini dari kata-kata tasoddaqo. Fi'il madhi mudhari'nya ya tasoddaqu. Perhatikan biar nyambung. Ya tasoddaqu. Kalau saya kan berarti ya-nya diganti atasoddaqu. Kan gitu. Atasoddaqu. Atasoddaqu.
Kadang-kadang dalam ayat tadi yang saya baca fa'as-saddaqo itu taknya dibuang. Yang dalam surah akhir surah At-Taghabun. Itu ada kaidah fa'as-saddaqo. Ya, kaidahnya to tafti'alin di Alfiyah terbuka bab huruf ibdal. Huruful ibdali ada tumutia fa abdilil hamzata min wawin waya. Itu nanti dikupas kalau di Alfiyah. Nah, atasaddaku dibaca rofa. Oke. Kalau di sini dibaca nasab. Siapa yang menasobkan? Huruf an yang wajib Kenapa wajib disimpan, wajib dibuang? Karena jatuh setelah fa sababiyah. Fa-nya ini kadang-kadang diganti dengan wau, namanya wau ma'iyah. Menjadi wa asot wa atasot dako. Nah ini waunya ma'iyah. Nyambung nih. Tuh. Nah itu kudu paham. Begitu. Paham Dre? Kalau lu ngantuk Dre, cuci muka apa saya semprot? Biar mau cuci muka apa saya semprot? Saya semprot. Nah, kali saya semprot melek ya Kak? Lah iya. Ayo. Oke. Sekarang udah titik itulah, udah besok lah. Dua poin. Lah kalau saya gas ntar malah nambah keder. Jadi poinnya malam ini pertama apa tadi? Tahdzid, permohonan dengan keras atau dengan sangat amat kan gitu. Yang berikutnya adalah tamani besok taroji. Nah, emang kalau besok bisa usap dulu yang ngaji. Saya ngajinya jam 10. Tuh. Oke, ibadah Allah, jangan ngantuk. Ayo. Ibadah Alhamdulillah.